Tes, cek. Tes. Sudah semua belum ya yang hadir? Kita mulai. Apa-apa terdengar nggak? Ada yang kedengaran suara Bapak? Silakan di unmute. Dengaran apa enggak? Halo, kedengaran? Suara Bapak kedengaran? Jelas ya? Ya, sinyalnya kurang bagus. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita belajar kembali, ketemu kembali, walaupun kondisinya adalah kita belajarnya secara online, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk bisa belajar pada hari ini. Untuk pertama, mari sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk berdoa kali ini saya tunjuk Hendy ya. Hendy ada, Hendy. Mana Hendy? Hendy ada? Oke, saya Hendy. Untuk memimpin doa ke belakang. Atau oke, silakan. Ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati, mulai.
Oke. Ya, terima kasih Hendy sudah memimpin doa untuk hari ini. Lihat kembali untuk kerapian kalian. Oke, Bayu, rapi. Ya, Imam Rizky Ramadhani. Oke ya. Oke, kalian semuanya sudah rapi-rapi. Andika juga. Yang perempuannya juga Wira. Siti Saidah. Sudah rapi semua ya. Saidah, kamu katanya sakit. Apakah sudah sehat? Tapi kan nggak panas ya. Oke. Untuk sebelum memulai mapel hari ini, Bapak mau nanya kembali tentang pembelajaran kita minggu lalu ya. Untuk mengingat kembali, silakan siapa yang mau menjelaskan secara singkat ya tentang pembelajaran kita minggu lalu. Ayo, siapa? Oke, Firda ya, silakan Firda. Firda untuk menjelaskan, ya. Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. Oke. Ya. Jadi minggu lalu itu kita belajar hosting ya. Hosting dan kalian sudah belajar bagaimana cara hosting dan sudah punya hosting sendiri-sendiri ya sekarang ya. Walaupun hostingnya masih gratis, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian sudah bisa mencoba hosting itu, bagaimana kita menyimpan data di internet. Ya, itu intinya. Jadi kalian sudah bisa aplikasi yang kalian bikin sudah bisa kalian hosting di internet, sudah bisa berjalan di internet itu ya. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan ya tentang pembelajaran hosting. Cuma sekarang itu kita belajar tentang framework. Ya mungkin dari kalian belum begitu mengenal ya, tentang framework. Framework itu apa, ya definisinya dan lain-lain ya. Nah, untuk pembelajaran, tujuan dari pembelajaran framework itu nih bisa dilihat di sini ya. Kalian bisa lihat, oke, bahwa pembelajaran kita itu adalah setelah nanti kita menyimak tayangan dari konsep framework, ya tentunya nanti ini kan secara online, maka peserta didik atau siswa-siswi itu bisa menjelaskan konsep teknologi framework yang diaplikasikan di dalam web ya, secara nanti kalian bisa menjelaskan secara percaya diri ya, gitu ya. Terus melalui diskusi dan tanya jawab nantinya di kegiatan ini, nah kalian bisa menggunakan prosedur-prosedur framework yang ada untuk diaplikasikan di dalam pembuatan web. Nah, nanti di hari ini yang terakhir itu adalah melalui diskusi dan tanya jawab juga kalian dapat membandingkan teknologi framework yang ada ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kalian bisa menggunakan salah satu teknologi framework untuk membuat aplikasi. Nah, 3 inilah nanti tujuan dari pembelajaran kita hari ini. 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya ya, setelah Bapak memaparkan tujuan, nah sekarang mari kita sama-sama melihat tayangan
melihat tayangan dari sebuah video. Ya, tayangan dari sebuah video, kira-kira di dalam video ini isinya apa? Ya, apa keterkaitannya dengan ya. Oke. Ya, tentunya videonya cukup jelas ya. Nah, cuman mungkin dari beberapa kita bisa menyimpulkan atau menarik apa sih kira-kira yang bisa kita perbuat ya. Di awalnya mungkin Pak siapa namanya tadi, Pak Budi ya. Mungkin Pak Budi tidak bermasalah dengan bisnisnya. Ya, mungkin Pak Budi dengan di awal bisnisnya dengan customer yang sedikit, Pak Budi masih bisa menghandle. Nah, sebulan, 2 bulan, dan 3 bulan berikutnya tentunya ada peningkatan dari pelanggan atau customer dari laundry-nya, sehingga dalam pelaporan dan transaksinya ini sudah tidak bisa dilakukan oleh Bapak Budi secara dikatakan secara manual, ya tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah banyak untuk menghitungnya, untuk sistemnya, belum transaksinya, belum lagi nanti pelaporannya itu sudah tidak dimungkinkan lagi. Bayangkan kalau seharinya itu ada 100 pelanggan aja yang akan yang bertransaksi, kira-kira pusing nggak ya? Pusing nggak sih Pak Budi itu untuk menghandle-nya gitu. Nah, untuk itu kita secara IT tentunya menjadi peluang sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Peluang inilah yang kita harus tangkap. Ya, karena programmer IT tentunya ada keterkaitan untuk mempermudah proses yang dilakukan oleh Bapak Budi itu. Oke ya. Nah, dari video yang ditayangkan, video singkat tadi, silakan kalian untuk saat ini masuk ke e-learning untuk melanjutkan kegiatan kita, di mana nanti di e-learning ya kalian proses pertamanya adalah download, ya Bapak kasih ya, download kalian download terlebih dahulu LKPD ya. LKPD itu adalah lembar kerja yang siswa yang akan dikerjakan hari ini. Yang kedua adalah mendownload modul ya. Modul itu adalah digunakan untuk menambah
pengetahuan kalian secara ilmu pengetahuan. Dan ini juga nanti yang akan digunakan sebagai referensi untuk kalian membuat membuat secara berkelompok, yaitu presentasi ya, untuk persiapan presentasi. Oke ya. Nah, untuk masuk ke e-learning itu Bapak kasih waktu selama 15 menit dari sekarang. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di Zoom jam 12.30 berapa itu? 12.45 ya. Sorry, 13.45 kita ketemu lagi di Zoom ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang e-learning-nya? Iya, kalau tidak ada, silakan untuk mempersingkat waktu masuk ke Zoom, ke e-learning dan kerjakan tadi pertama download dulu LKPD-nya, download dulu LKPD, modul, dan kerjakan tugasnya yang pertama dulu, membuat soal dari modul-modul yang dibaca, terus ambil beberapa yang kira-kira bisa dijadikan soal, nah terus dibuat di forum itu, ya. Nah setelah itu tugas kalian yang keduanya adalah coba lihat teman-temannya ada nggak yang sudah memposting juga, terus kalian balas respon dari tugas temannya. Oke, itu dulu selama 15 menit. Oke, ditunggu ya. Setelah itu jam 13.45 kita gabung lagi di tempat ini. Ini nggak bisa dimatikan, ya kalian tidak usah keluar dari Zoom. Yang penting kalian bisa masuk langsung ke e-learning. Silakan, waktunya 15 menit. Ada yang mau bertanya, nggak apa-apa ya, nanti bertanya aja di sini.
Ya, 2 menit lagi kita bergabung kembali ke Zoom. Akan persiapkan diri kalian kembali. Oke, silakan bergabung. Kameranya biar kelihatan yang ganteng, yang cantik, kameranya diaktifkan kembali. Oke, silakan. Maulana Yusuf, Andy, Nabila, Firda, oke. Iya. Kalian sudah menyelesaikan dari ya, oke. Jadi terlihat ada beberapa dari ada yang belum juga ya. Oke, ya. Nah, ini terlihat kalian sudah memahami tentang modul-modul, sudah membaca dan sudah membuat beberapa pertanyaan di dalam LMS-nya, dan juga ada replay dari beberapa pertanyaan dari beberapa postingan dari teman kalian masing-masing. Oke ya. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar secara kelompok ya. Kita akan belajar secara kelompok. Nah, tentunya bagi kelompoknya 1 2 3 4 12 13. Kelompoknya 3 ya. Jadi masing-masing dibagi satu kelompok itu terdiri dari 4 anggota. Ya. Nah, terus untuk kelompok pertama nanti dikepalai
Dikepalai sama Nabila ya. Nabila. Oke, Mac to co-host ya. Nabila adalah co-host dari kelompok pertama. Nah, yang kedua dikepalai sama Afia. Selanjutnya yang ketiga dikepalai sama Wira Sandi. Oke. Ya. Nah, di dalam kelompok nanti kalian membahas tentang tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, buat berupa slide ya, karena tujuannya nanti setiap kelompok itu akan mempresentasikan ya. Nanti kita lihat waktunya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa kebagian untuk presentasi. Nah, kalau nggak keburu nanti ya Bapak akan tunjuk salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari hasil kerja kelompoknya ya. Nah, untuk kegiatan kerja kelompok, Bapak nilainya adalah walaupun bekerjanya secara bersama-sama, tentang nilai individunya ada. Kenapa? Karena nanti akan terlihat dari rekaman. Nanti Afiyah, Nabila, sama Wira Sandi nanti akan merecord. Sehingga nanti kelihatan keaktifan dari masing-masing kalian. Itu. Nah, jangan lupa juga bekerjanya itu adalah seperti biasa kita gunakan adalah Google Slide. Sehingga kerjanya itu kita bisa bareng-bareng. Jadi tidak perlu tunggu-tungguan. Mungkin yang pertama, saya mau nyari pengertian dari framework. Silakan cari, isi di slide pertamanya. Terus ada yang kedua, saya mau bikin tentang proses dari framework. Ya silakan isi di slide 2, 3-nya. Dan saya mau bikin dia adalah di dari pemilihan, mau milih atau untuk membandingkan framework. Nah, itu dari ketiga-tiga materi, submateri itu bisa dikerjakan secara bareng-bareng kalau kita menggunakan Google Slide itu ya. Nah, waktunya 30 menit dari sekarang. Jadi jam 12 terus dari tadinya. Jam 14.20 nanti kita akan ketemu lagi di ruangan ini untuk presentasi jam 14.20 ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan kalian untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Ingat, kelompok pertama itu adalah Nabila, kelompok kedua adalah Afiyah, dan kelompok ketiga adalah Wira Sandi. Ya, oke. Silakan untuk bekerja berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan masuk ke breakout ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Coding Invest. Oke ya, gue mau share linknya di chat, nanti termasuk di slide-nya. Bilang ada suara lu. Ada, cowok. Ntar masuk-masuk slide tuh, linknya udah gue kirim di chat. Oke.
Wir lu ganteng banget ya. Cucu. Ada deh, punya gue keren banget. Cucu. Cucu. Wah, keren ini udah mulai ya. Ada kesulitan nggak? Apa lancar-lancar aja ini? Gimana, Raihan? Sudah dimulai? Sudah. Ayo, silakan. Jadi nanti eh, di itu ya, yang buat apa namanya, buat share screen-nya siapa? Silakan nanti salah satu, Afi atau Rehan, nanti di share screen nantinya, biar nanti eh, semuanya bisa kelihatan gitu yang ngerjain apa aja nanti. Oke, dilanjut ya.
Udah, Bang? Ya, kita ke ruangan utama. Ini sudah selesai. Waktunya udah kita masuk ke presentasi ya. Coba tunggu di ruangan utama kembali. Halo, Pak Basri. Oke, ya silakan gabung ke ruangan utama kembali kalau sudah selesai ya. Dapat tunggu di ruangan utama. Oke, kalau sudah selesai, silakan kembali ke ruangan utama. Kalau sudah selesai, Pak tunggu di ruangan utama kembali. Kita silakan kembali ke ruangan utama presentasi. Ya. Pak tunggu di ruangan utama kembali. Kita akan presentasi. Udah, Bang? Ya, kita ke ruangan utama. Ini udah selesai. Waktunya udah kita masuk ke presentasi ya. Coba tunggu di ruangan utama kembali. Halo, Pak Basri. Oke, kita lanjut. Gimana hari ini? Keren ya. Iya, Pak. Nah, Keren, Pak. untuk berikutnya adalah Bapak mau pengen lihat hasil dari yang diteliti, yang dicari ya, terus dituangkan ke slide itu. Nah ini ada yang mau raise hand nggak ini kira-kira kelompok mana nih yang memberanikan diri untuk apa namanya untuk mempresentasikan? Ayo, silakan. Raise hand. Oke. Ya. Afi, silakan. Di kelompok berapa itu? Kelompok 2 ya. Silakan 2. Kelompok 2, Afi, untuk presentasi. Oke, Raihan juga. Ya, oke. Habis nanti bisa Raihan ya. Oke, Pak Ida. Tadi yang pertama tadi Afi. Oke. Kita kasih waktu buat Afi untuk presentasi dari hasil kerja kelompoknya untuk hari ini. Silakan kelompok 2. Afi atau kelompoknya ada apa belum di unmute speakernya, mic-nya di unmute. Baik, Pak. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan pengertian framework. Framework adalah kerangka kerja. Framework juga dapat diartikan sebagai kumpulan skrip, terutama kelas dan function
yang dapat membantu developer atau programmer dalam menangani berbagai masalah-masalah dalam pemrograman seperti koneksi ke database, pemanggilan variabel, file, dan lain-lain. Sehingga developer lebih fokus dan lebih cepat membangun aplikasi. Suaranya nggak muncul. Kelebihan penggunaan framework dalam aplikasi web, kode program lebih terstruktur, membantu kinerja dalam developer, meningkatkan keamanan, perangkat lunak atau website, pemeliharaan dan dokumentasi dari website lebih mudah, mempercepat dalam proses pembuatan website. MVC. Model adalah kelas yang mempresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada browser. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Jenis framework untuk web development. Yang pertama, framework CSS, Bootstrap, Foundation, dan Semantic UI. Framework JavaScript yang terdiri dari AngularJS, React.js, Vue, dan Node. Kalau framework PHP itu dari CodeIgniter atau CI, Laravel, Symfony, dan Falcon. Perbandingan framework dan framework PHP terbaik, Laravel itu paling tinggi dengan grafik berwarna biru dan CodeIgniter berwarna merah. Kalau PHP itu berwarna kuning, Symfony berwarna hijau, dan Falcon berwarna ungu di paling dasar. Segitu presentasi dari kelompok 2. Sekian, bila ada salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, presentasinya bagus. Mungkin ada dari teman-teman dari kelompok lain yang mau menambahkan atau mungkin mau mempresentasikan juga, silakan. Ada yang lain mau menanggapi? Cukup ya? Mewakili semuanya? Atau kalian ada dapat informasi yang lain? Silakan kalau memang ada dari kelompok lain menambahkan. Oke. Baik. Sekali lagi untuk kelompok 2 sudah keren ya, sudah mencangkupi semua pembelajaran kita, di mana di sini pengertian dari framework sudah dijelaskan bahwa sebenarnya framework itu kan kerangka kerja ya, kerangka. Jadi kita tidak perlu lagi itu yang namanya bikin pemrograman dari awal, ngoding dari awal banget enggak ya. Nah, terus
kita juga bisa sedikit menjamin bahwa keamanan dari aplikasi yang kita buat itu aman gitu. Security-nya bagus. Kenapa? Karena sudah dibuat oleh developer internasional ya. Jadi keuntungan itu yang kita mau dapatkan, kita menggunakan framework ya. Nah, kalau tadi kita melihat di awal tadi ada video. Nah, ini cukup bagus ya kalau kita tepat sekali kalau kita menggunakan aplikasi framework itu untuk membuat sebuah aplikasi laundry nantinya ya. Kita akan gunakan. Nah, terus kalau kita lihat tadi dari tayangan presentasi dari kelompok 2 bahwa saat ini yang banyak digunakan adalah yang garis biru tadi, Laravel ya. Laravel itu menominasi dari pemrograman ya, kadang-kadang belibet. Nah, untuk itu kita juga akan mencoba membuat pemrograman framework juga berbasis Laravel nantinya. Oke, cukup ya materi hari ini. Jangan lupa kerjakan kuis nantinya. Ya, kerjakan kuis. Ini waktu kuisnya cukup lama, bisa kerja sampai kalian masuk ke pembelajaran berikutnya, kuisnya masih bisa dikerjakan. Oke, tapi jangan lupa ya, jangan ditunda-tunda. Nah, terus jangan lupa juga nanti ada refleksi ya. Silakan diisi materi apa aja yang sudah didapat, poinnya aja nanti materi apa aja yang didapat, terus materi apa yang didapat, kesulitan apa aja yang ada pada saat pembelajaran hari ini. Oke, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang materi framework. Di submaterinya adalah tentang pembuatan rancangan sistem. Kita akan ketemu lagi nanti membuat rancangan sistem dari aplikasi. Oke. Nah, untuk hari ini kita cukup. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung pembelajaran hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran kita, Bapak minta Hasanah ya, Maulidia Hasanah untuk memimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Oke, silakan Maulidia Hasanah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai.